Ilmu fisika merupakan ilmu yang sangat berkaitan dengan ilmu matematika. Dalam matematika terdapat deret yang artinya penjumlahan secara terus-menerus. Nah, pada kali ini kita akan belajar ilmu yang sangat membantu pada bidang fisika, seperti ilmu aproksimasi, substitusi, limit, pemfaktoran, perkalian akar sekawan, diferensial, aturan rantai, turunan implisit, teorema L'Hopital, dan integral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Perkenalkan, nama saya Davina Anastasia. Apa kabar teman-teman semua? Kali ini kita akan belajar soal dan latihan tentang KSN Fisika tahun 2019. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Deret merupakan penjumlahan secara terus-menerus. Yang pertama ada deret sin X. Sin X sama dengan X dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial dikurang X pangkat 7 per 7 faktorial ditambah X pangkat 9 per 9 faktorial dikurang seterusnya. Sama dengan elemen tak hingga dari N sama dengan 0 dalam kurung min 1 pangkat N dikali X pangkat 2N plus 1 per dalam kurung 2N plus 1 faktorial. Yang kedua ada deret cos X. Cos X sama dengan 1 dikurang X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial dikurang X pangkat 6 per 6 faktorial ditambah X pangkat 8 per 8 faktorial dikurang seterusnya. Sama dengan elemen tak hingga dari N sama dengan 0 dalam kurung min 1 pangkat N dikali X pangkat 2N per dalam kurung 2N faktorial. Yang ketiga ada deret E pangkat beta X. E pangkat beta X sama dengan 1 ditambah beta X ditambah beta X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah beta X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah beta X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah seterusnya. Sama dengan elemen tak hingga dari N sama dengan 0 dalam kurung beta X pangkat N per N faktorial. Yang keempat ada deret in dalam kurung 1 plus X. In dalam kurung 1 plus X sama dengan X dikurang X pangkat 2 per 2 ditambah X pangkat 3 per 3 dikurang X pangkat 4 per 4 ditambah X pangkat 5 per 5 dikurang X pangkat 6 per 6 ditambah seterusnya. Sama dengan elemen tak hingga dari N sama dengan 0 dalam kurung min 1 pangkat N plus 1 dikali X pangkat N per N. Yang kelima ada deret in dalam kurung 1 min X. In dalam kurung 1 min X sama dengan min X dikurang X pangkat 2 per 2 dikurang X pangkat 3 per 3 dikurang X pangkat 4 per 4 dikurang X pangkat 5 per 5 dikurang X pangkat 6 per 6 dikurang seterusnya. Sama dengan elemen tak hingga dari N sama dengan 0 min X pangkat N per N. Aproksimasi. Ilmu aproksimasi merupakan ilmu pendekatan. Bahasa mudahnya ilmu kira-kira. Sesuatu yang terpenting dari aproksimasi adalah mendekati. Isaac Newton, bapak fisika kita, mengembangkan ilmu aproksimasinya. Mungkin bisa dibilang aproksimasi dari deret yaitu binomial Newton. Dalam kurung 1 ditambah AX pangkat N sama dengan 1 ditambah NAX ditambah N dalam kurung N-1 per 2 faktorial dikali AX pangkat 2 plus N dalam kurung N-1 dalam kurung N-2 per 3 faktorial dikali AX pangkat 3 plus seterusnya. Dengan ini semua dapat disederhanakan dengan syarat X haruslah bernilai kecil dan hasil aproksimasi harus menjadi pembilang jika dalam bentuk pecahan. Contoh, tentukan aproksimasi sampai order X. 1 per akar 2 plus 3X sama dengan dalam kurung 2 plus 3X pangkat min setengah sama dengan 1 per akar 2 dalam kurung 1 plus 3 per 2 X pangkat min setengah. Kita mengetahui A sama dengan 3 per 2 dan N sama dengan min setengah. 1 per akar 2 dalam kurung 1 plus 3 per 2 X pangkat min setengah sama dengan 1 per akar 2 dalam kurung 1 min 3 per 4 X. Maka 1 per akar 2 plus 3 X sama dengan 1 per akar 2 dalam kurung 1 min 3 per 4 X. Aproksimasi pada deret tertentu jika X sangatlah kecil maka 1 sin X sama dengan X, 2 cos X sama dengan 1, 3 tan X sama dengan X, 4 E pangkat beta X sama dengan 1 plus beta X. 5 in dalam kurung 1 plus X sama dengan X. 6 in dalam kurung 1 plus X sama dengan min X. Asumsikan order X kuadrat dan di atasnya bernilai 0. Limit mempunyai tujuan untuk mengetahui apa yang terjadi pada fungsi fx ketika x semakin mendekati suatu konstanta c. Secara notasi, limit ditulis sebagai berikut. Limit x mendekati c, fx sama dengan L. Persamaan di atas memberi makna persamaan fx saat x mendekati suatu konstanta c dan memiliki hasil L. Sifat-sifat limit. 1. Jawaban akhir harus terdefinisi, tidak boleh 0
atau tahingga per tahingga. 2. Limit X mendekati C, K fx sama dengan K limit X mendekati C fx, di mana K merupakan suatu konstanta. 3. Limit X mendekati C, dalam kurung fx plus minus Gx sama dengan limit X mendekati C fx plus minus limit X mendekati C Gx. 4. Limit X mendekati C, dalam kurung fx dikali Gx sama dengan limit X mendekati C fx dikali limit X mendekati C Gx. 5. Limit X mendekati C fx per Gx sama dengan limit X mendekati C fx per limit X mendekati C Gx, di mana limit X mendekati C Gx tidak boleh sama dengan 0. 6. Limit X mendekati C dalam kurung fx pangkat n sama dengan dalam kurung limit X mendekati C fx pangkat n. 7. Limit X mendekati C akar n fx sama dengan akar n limit X mendekati C fx, di mana limit X mendekati C fx lebih dari 0 ketika n genap. Metode penyelesaian limit. 1. Substitusi. Metode ini hanya sekedar substitusi nilai konstanta pada suatu fungsi. Berikut merupakan contoh metode substitusi. Limit X mendekati 2, 2x ditambah 5 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 5 sama dengan 9. 2. Pemfaktoran. Metode ini mungkin digunakan jika substitusi tidak berhasil atau menghasilkan jawaban yang tidak terdefinisi. Berikut merupakan contoh metode pemfaktoran. Limit X mendekati 1, X pangkat 2 min 1 per X min 1 sama dengan limit X mendekati 1 dalam kurung X plus 1 dalam kurung X min 1 per X min 1 sama dengan limit X mendekati 1, X plus 1 sama dengan 2. Yang ketiga, perkalian akar sekawan. Perkalian akar sekawan dapat dibilang merasionalkan penyebut. Digunakan saat fungsi berupa pecahan dan belum rasional. Berikut merupakan contoh merasionalkan fungsi. Limit X mendekati 4, X min 4 per akar X min 2. Limit X mendekati 4, X min 4 per akar X plus 2 dikali akar X plus 2 per akar X plus 2 sama dengan limit X mendekati 4 akar X plus 2 sama dengan 4. 4. L'Hopital's Theorem nanti akan dijelaskan pada submateri diferensial. Sifat istimewa limit trigonometri. Limit X mendekati 0 sin X per X sama dengan 1 dan limit X mendekati 0 tan X per X sama dengan 1. Diferensial. Diferensial terhadap X dari fungsi Yx merupakan gradien dari kurva Yx tersebut. Berikut merupakan sifat-sifat dari diferensial. 1. D per dx dalam kurung X pangkat n sama dengan n dikali X pangkat n min 1. 2. D per dx dalam kurung K sama dengan 0, di mana K merupakan suatu konstanta. 3. D per dx dalam kurung Kx pangkat n sama dengan K dikali n dikali X pangkat n min 1, di mana K adalah konstanta. 4. D per dx dalam kurung fx plus minus gx sama dengan d per dx fx plus minus d per dx gx. 5. D per dx dalam kurung uv sama dengan u d per dx v ditambah v d per dx u. 6. D per dx dalam kurung u v w sama dengan u v d per dx w ditambah u w d per dx v ditambah w v d per dx u. 7. D per dx dalam kurung u per p sama dengan 1 per v kuadrat dalam kurung v d per dx u dikurang u d per dx v. 8. D per dx f dalam kurung gx sama dengan d per dx gx dikali d per dx fx. X sama dengan gx. 9. D per dx in x sama dengan 1 per x. 10. D per dx e pangkat fx sama dengan f aksen x e pangkat fx. 11. D per dx sin x sama dengan cos x. 12. D per dx cos x sama dengan min sin x. 13. D per dx tan x sama dengan secant kuadrat x. 14. D per dx kotangan x sama dengan min kosekant kuadrat x. 15. D per dx secant x sama dengan tan x dikali secant x. 16. D per dx kosekant x sama dengan min kosekant x dikali kotangan x. Note: U V W merupakan suatu fungsi X. Cara menurunkan rumus. 1. Aturan rantai. Aturan rantai atau chain rule merupakan aturan untuk memanipulasi persamaan diferensial. Misalkan Y sama dengan FU dan U sama dengan GX. Maka D per dx Y sama dengan D per dx FU sama dengan DF dalam kurung U per dx dikali DU per DU dikali DF dalam kurung U per DU dikali DU per dx.
Contoh, carilah D per dx sin 2x dikali U sama dengan 2x. D per dx sin 2x sama dengan D dalam kurung sin U per dx dikali du per du sama dengan D dalam kurung sin U per du dikali du per dx sama dengan 2 cos 2x. 2. Turunan implisit. Turunan implisit merupakan persamaan diferensial pada suatu fungsi yang tidak hanya terikat pada satu variabel. Contoh, carilah gradien dari fungsi tersebut. Y pangkat 3 plus 7y sama dengan 4xy. D per dx dalam kurung y pangkat 3 plus 7y sama dengan D per dx dalam kurung 4xy. D per dx y pangkat 3 dikali dy per dy ditambah 7 dy per dx sama dengan 4 dalam kurung y ditambah x dy per dx. dy per dx sama dengan 4y per 3y kuadrat plus 7 min 4x. 3. Teorema L'Hopital. Aturan ini hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus limit yang mempunyai hasil tidak tentu atau tidak terdefinisi, yaitu 0 dan tak hingga. Pada limit, ketika kita menghitung persamaan limit dengan metode substitusi dan menghasilkan jawaban seperti di atas, kita bisa menggunakan teorema ini. Limit x mendekati c, fx per gx, d per dx fx sama dengan f aksen x, d per dx f aksen x sama dengan f aksen x dan seterusnya. fc per gc sama dengan 0 per 0. Maka kita bisa gunakan teorema di atas yang sangat berhubungan sekali dengan diferensial. Limit x mendekati c, fx per gx sama dengan limit x mendekati c, f aksen x per g aksen x sama dengan f aksen c per g aksen c. Jika ternyata g aksen x masih bernilai 0, maka turunkan lagi persamaan terhadap x sampai jawaban terdefinisi. Sehingga teorema ini sangat fleksibel dan dapat terus diulang jika jawabannya masih tidak terdefinisi. Limit x mendekati c, fx per gx sama dengan limit x mendekati c, f aksen x per g aksen x sama dengan limit x mendekati c, f aksen x per g aksen x sama dengan dan seterusnya sampai terdefinisi. Integral. Integral secara general bermakna luasan di bawah kurva. Berikut merupakan sifat-sifatnya. 1. Integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c, di mana n tidak boleh sama dengan min 1. 2. Integral 1 per x dx sama dengan in x plus c. 3. Integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x plus c. 4. Integral sin x dx sama dengan min cos x plus c. 5. Integral cos x dx sama dengan sin x plus c. 6. Integral dalam kurung fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. 7. Integral beta alpha f aksen x dx sama dengan f beta dikurang f alpha. Pada integral tak tentu harus ada konstanta c, di mana c merupakan kondisi awal kurva atau kondisi batas, sedangkan integral tentu tidak dibutuhkan konstanta c. Jika terdapat sebuah fungsi y x sama dengan x kuadrat plus 4x plus 5, turunan pertama terhadap x dari fungsi tersebut adalah y aksen x sama dengan 2x plus 4. Jika kalian integralkan fungsi y aksen x terhadap x, kalian tidak akan dapat konstanta 5. Integral 2x plus 4 sama dengan x kuadrat plus 4x. Maka dari itu dibutuhkan konstanta c dengan kondisi awal kurva. Berikut contoh soal yang sesuai dengan kondisi di atas. Tentukan yx jika y aksen x sama dengan 2x plus 4 dan y0 sama dengan 5. Yx sama dengan integral 2x plus 4 sama dengan x kuadrat plus 4x plus c. Y0 sama dengan 5 sama dengan 0 kuadrat plus 4 dikali 0 plus c. C sama dengan 5. Maka didapatkan yx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 5. Metode penyelesaian integral. 1. Substitusi. Metode substitusi digunakan untuk memanipulasi persamaan. Biasanya lambang substitusi yang digunakan U. Lebih baik langsung saya contohkan saja. Contoh, tentukan integral sin x cos x dx. U sama dengan sin x. Du per dx sama dengan cos x. Integral sin x cos x dx sama dengan integral u cos x du per cos x sama dengan integral u du sama dengan u kuadrat per 2 ditambah c sama dengan sin kuadrat x per 2 ditambah c. Yang kedua ada parsial. Metode parsial merupakan perkembangan ilmu integral, di mana metode ini bekerja secara efektif dengan membagi persamaan integral u dv sama dengan uv dikurang integral v du. Contoh, tentukan integral x sin x dx. U sama dengan x, du sama dengan dx, dv sama dengan sin x dx, v sama dengan min cos x. Integral x sin x dx sama dengan min x cos x min integral min cos x dx sama dengan min x cos x ditambah integral cos x dx sama dengan min x cos x ditambah sin x ditambah c.
Yang ketiga, substitusi trigonometri. Teknik ini digunakan dengan menggunakan identitas trigonometri sebagai variabel substitusi. Mungkin bisa dikatakan analog dengan metode substitusi biasa. Identitas yang mungkin perlu diingat adalah 1 ditambah tan kuadrat X sama dengan sekant kuadrat X. 1 ditambah kotangen kuadrat X sama dengan kosekant kuadrat X. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Contoh 1. Tentukan integral X per akar 1 min X kuadrat dx. X sama dengan sin theta, dx sama dengan cos theta d theta. Integral X per akar 1 min X kuadrat dx sama dengan integral sin theta per akar 1 min sin kuadrat theta. Cos theta d theta sama dengan integral sin theta d theta sama dengan min cos theta plus C. Cos theta sama dengan akar 1 min X kuadrat. Maka sesuai persamaan di atas, integral X per akar 1 min X kuadrat dx sama dengan min akar 1 min X kuadrat plus C. Yang keempat, pecahan rasional. Teknik ini digunakan hanya untuk memanipulasi persamaan pecahan menjadi persamaan yang lebih mudah untuk dikerjakan. Yang ke-1, Px plus Q per dalam kurung X min A dalam kurung X min B sama dengan A per X min A ditambah B per X min B, di mana A tidak sama dengan B. Yang kedua, Px plus Q per dalam kurung X min A kuadrat sama dengan A per X min A ditambah B per dalam kurung X min A kuadrat. Yang ketiga, Px kuadrat ditambah Qx ditambah R per dalam kurung X min A dalam kurung X min B dalam kurung X min C sama dengan A per X min A ditambah B per X min B ditambah C per X min C. Yang keempat, Px kuadrat ditambah Qx ditambah R per dalam kurung X min A kuadrat dalam kurung X min B sama dengan A per X min A ditambah B per dalam kurung X min A kuadrat ditambah C per X min B. Yang kelima, Px kuadrat ditambah Qx ditambah R per dalam kurung X min A dalam kurung X kuadrat plus Bx plus C sama dengan A per X min A plus Bx plus C per X kuadrat plus Bx plus C. Contoh 1. Tentukan integral 3x plus 11 per x kuadrat plus 8x plus 15 dx. 3x plus 11 per x kuadrat plus 8x plus 15 sama dengan 3x plus 11 per dalam kurung x plus 3 dalam kurung x plus 5 sama dengan A per dalam kurung x plus 3 ditambah B per dalam kurung x plus 5 sama dengan x dalam kurung A plus B ditambah 5A ditambah 3B per dalam kurung x plus 3 dalam kurung x plus 5. Eliminasi. A plus B sama dengan 3, 5A plus 3B sama dengan 11. Maka didapatkan A sama dengan 1 dan B sama dengan 2. Integral 3x plus 11 per x kuadrat plus 8x plus 15 dx sama dengan integral dx per x plus 3 ditambah integral 2 dx per x plus 5 sama dengan in dalam kurung x plus 3 ditambah 2 in dalam kurung x plus 5 plus C. Nah, berdasarkan materi dan rumusan di atas, mari kita latihan soal-soalnya ya. Soal pertama, tentukan sampai order theta kuadrat, akar theta per sin theta min 1. Jawab, gunakan ekspansi untuk trigonometri. Akar X per sin X sama dengan akar X per X min X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial dikurang X pangkat 7 per 7 faktorial ditambah X pangkat 9 per 9 faktorial dikurang seterusnya. Sama dengan dalam kurung 1 min X kuadrat per 3 faktorial ditambah X pangkat 4 per 5 faktorial dikurang X pangkat 6 per 7 faktorial ditambah X pangkat 8 per 9 faktorial dikurang seterusnya pangkat min setengah. Sama dengan 1 plus X kuadrat per 6. Akar theta per sin theta min 1 sama dengan theta kuadrat per 6. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Ternyata mudah ya. Soal kedua, jika in dalam kurung 1 plus X sama dengan X dalam kurung 1 plus AX pangkat B, tentukan A plus B. Jawab, ekspansikan masing-masing persamaan. In dalam kurung 1 plus X sama dengan X min X kuadrat per 2 ditambah X pangkat 3 per 3 dikurang seterusnya. Sama dengan X dalam kurung 1 min X per 2 ditambah X kuadrat per 3 dikurang seterusnya. X dalam kurung 1 plus AX pangkat B sama dengan X dalam kurung 1 plus ABX ditambah B dalam kurung B min 1 per 2 A kuadrat X kuadrat ditambah seterusnya. Samakan untuk masing-masing variabel. AB sama dengan min setengah. B dalam kurung B min 1 per 2 A kuadrat sama dengan 1 per 3. Maka, jika persamaan di atas diselesaikan, akan didapatkan A sama dengan 5 per 6, B sama dengan min 3 per 5, A plus B sama dengan 7 per 30. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang C.
Ternyata mudah ya. Soal ketiga, tentukan aproksimasi deret ini sampai order x kuadrat 1 per akar 1 ditambah dx kuadrat ditambah 2 beta x. Jawab, gunakan binomial Newton. Asumsikan A sama dengan dx kuadrat ditambah 2 beta x. 1 per akar 1 ditambah A sama dengan dalam kurung 1 ditambah A pangkat min 1 per 2 sama dengan 1 dikurang A per 2 ditambah 3 per 8 A kuadrat ditambah seterusnya. Sama dengan 1 dikurang 1 per 2 dalam kurung dx kuadrat ditambah 2 beta x ditambah 3 per 8 dalam kurung d kuadrat x pangkat 4 ditambah 4 beta dx pangkat 3 ditambah 4 beta kuadrat x kuadrat. 1 per akar 1 ditambah A sama dengan 1 dikurang beta x ditambah 1 per 2 dalam kurung 3D min beta x pangkat 2. Jadi jawabannya yang E. Ternyata mudah ya. Soal keempat, tentukan nilai limit x mendekati 0 dalam kurung sin x ditambah sin 5x per 6x. Jawab, gunakan L'Hopital. Limit x mendekati 0 dalam kurung sin x ditambah sin 5x per 6x sama dengan limit x mendekati 0 dalam kurung cos x ditambah 5 cos x per 6 sama dengan 1. Jadi jawabannya tepat adalah yang B. Ternyata mudah ya. Soal kelima, tentukan nilai limit x mendekati 5 akar x plus 4 min akar 14 min x per x kuadrat min 2x min 15. Jawab, gunakan L'Hopital. Limit x mendekati 5 akar x plus 4 min akar 14 min x per x kuadrat min 2x min 15 sama dengan limit x mendekati 5 1 per 2 1 per akar x plus 4 plus 1 per 2 1 per akar 14 min x per 2x min 2 sama dengan 1 per 24. Jadi jawabannya yang A. Ternyata mudah ya. Soal ke-6, jika garis Y sama dengan BX ditambah 1 memotong parabola Y sama dengan X kuadrat ditambah X ditambah A di titik dalam kurung 1,0, tentukan nilai limit X mendekati 1, X kuadrat ditambah X ditambah A per BX ditambah 1. Jawab, tentukan variabel A dari persamaan garis 0 sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 ditambah A sama dengan min 2, 0 sama dengan B ditambah 1, B sama dengan min 1. Gunakan L'Hopital. Limit X mendekati 1, X kuadrat ditambah X ditambah A per BX ditambah 1 sama dengan limit X mendekati 1, X kuadrat ditambah X min 2 per min X plus 1 sama dengan limit X mendekati 1, 2X ditambah 1 per min 1 sama dengan min 3. Jadi jawabannya yang E. Ternyata mudah ya. Soal ke-7, tentukan nilai limit X mendekati tak hingga in X per X. Jawab, gunakan L'Hopital. Limit X mendekati tak hingga in X per X sama dengan limit X mendekati tak hingga 1 per X sama dengan 0. Jadi jawabannya yang C. Ternyata mudah ya. Soal ke-8, tentukan nilai limit X mendekati 1 cos dalam kurung 1 per 2 Vx pangkat K per in X. Jawab, gunakan L'Hopital. Limit X mendekati 1 cos dalam kurung 1 per 2 Vx pangkat K per in X sama dengan min limit X mendekati 1 dalam kurung 1 per 2 Vx pangkat K sin dalam kurung 1 per 2 Vx pangkat K sama dengan min 1 per 2 Vk. Jadi jawabannya yang B. Ternyata mudah ya. Soal ke-9, tentukan turunan kedua terhadap X pada fungsi X sama dengan X pangkat 5 dikurang 3X pangkat 4 ditambah 13X kuadrat dikurang 9. Jawab, turunan pertama YX dy per dx sama dengan 5X pangkat 4 dikurang 12X pangkat 3 ditambah 26X. Turunan kedua YX d kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan 20X pangkat 3 dikurang 36X pangkat 2 ditambah 26. Jadi jawabannya yang C. Ternyata mudah ya. Soal ke-10, tentukan turunan pertama terhadap X pada fungsi YX sama dengan dalam kurung sin X ditambah sekan X pangkat 3. Jawab, turunan pertama YX dy per dx sama dengan 3 dalam kurung sin X ditambah sekan X kuadrat dalam kurung cos X ditambah sekan X tan X. Jadi jawabannya yang D. Ternyata mudah ya. Soal ke-11, tentukan turunan pertama terhadap X pada fungsi YX sama dengan 2 pangkat X kuadrat plus 8. Jawab, turunan pertama YX sama dengan 2 pangkat X kuadrat plus 8. Gunakan aturan rantai dalam menyelesaikannya. In Y sama dengan dalam kurung X kuadrat plus 8 in 2. D per DX, D per DY dalam kurung in Y sama dengan dalam kurung 2X plus 8 in 2 D per DY. DY per DX 1 per Y sama dengan dalam kurung 2X plus 8 in 2. DY per DX sama dengan X2 pangkat X kuadrat plus 9 in 2. Jadi jawabannya yang D. Ternyata mudah ya. Soal ke-12, diketahui terdapat sebuah fungsi non-linier Y pangkat 3 ditambah 4X kuadrat Y sama dengan 2X per 2 ditambah Y kuadrat X. Tentukan dy per dx.
Jawab, gunakan aturan diferensial implisit. D per dx dalam kurung y pangkat 3 ditambah 4x kuadrat y sama dengan D per dx dalam kurung 2x per y ditambah y kuadrat x. D per dx y pangkat 3 dy per dy ditambah 8x y ditambah 4x kuadrat dy per dx sama dengan 2 per y ditambah 2x d per dx 1 per y dy per dy ditambah y kuadrat ditambah x d per dx y kuadrat dy per dy. 3y kuadrat dy per dx ditambah 8x y ditambah 4x kuadrat dy per dx sama dengan 2 per y dikurang 2x per y kuadrat dy per dx ditambah y kuadrat ditambah 2yx dy per dx. Dy per dx dalam kurung 3y kuadrat ditambah 4x kuadrat ditambah 2x per y kuadrat min 2yx sama dengan 2 per y min 8xy ditambah y kuadrat. Dy per dx sama dengan 2y min 8xy pangkat 3 ditambah y pangkat 4 per 3y pangkat 4 ditambah 4x kuadrat y kuadrat ditambah 2x min 2xy pangkat 3. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A. Ternyata mudah ya. Soal ke-13, tentukan turuna pertama terhadap x pada fungsi yx sama dengan log 4fx. Jawab, gunakan aturan rantai dalam menyelesaikan soal ini dan juga sifat-sifat logaritma. Sifat logaritma log A dikali B per log A dikali C sama dengan log C dikali B. Maka log 4 fx sama dengan log E dikali fx per log E dikali 4 sama dengan in fx per in 4. Yx sama dengan log 4 fx sama dengan in fx per in 4. dy per dx sama dengan 1 per in 4 d per dx in fx df dalam kurung x per df dalam kurung x sama dengan 1 per in 4 f aksen x dikali 1 per fx. Jadi jawabannya yang A. Ternyata mudah ya. Soal ke-14, untuk min pi per 8 kurang dari delta kurang dari pi per 8, tentukan hasil integral akar 1 min tan kuadrat 2 delta ditambah tan pangkat 4 2 delta dikurang tan pangkat 6 2 delta ditambah seterusnya del delta. Jawab, karena range sudutnya min pi per 8 kurang dari delta kurang dari pi per 8, maka nilai tan delta mempunyai range min 1 kurang dari tan delta dikurang dari 1. Dapat dikatakan sebagai deret geometri di mana S sama dengan 1 min tan kuadrat 2 delta ditambah tan pangkat 4 2 delta min tan pangkat 6 2 delta ditambah seterusnya. Rasionya adalah R sama dengan min tan kuadrat 2 delta dan A sama dengan 1. Untuk menghitung geometri tak hingga untuk rasio tersebut adalah S sama dengan A per 1 min R sama dengan 1 per 1 ditambah tan kuadrat 2 delta sama dengan cos kuadrat 2 delta. Hitung integralnya. Integral dari akar 1 min tan kuadrat 2 delta ditambah tan pangkat 4 2 delta dikurang tan pangkat 6 2 delta ditambah seterusnya d delta sama dengan integral akar S d delta sama dengan integral cos 2 delta d delta sama dengan 1 per 2 sin delta plus C. Jadi jawabannya yang D. Ternyata mudah ya. Soal ke-15, tentukan hasil integral 4 pangkat x dx. Jawab, gunakan manipulasi pada persamaannya. 4 pangkat x sama dengan e pangkat in 4 pangkat x sama dengan e pangkat x in 4. Integral 4 pangkat x dx sama dengan integral e pangkat x in 4 dx sama dengan e pangkat x in 4 per in 4 plus c sama dengan 4 pangkat x per in 4 plus c. Jadi jawabannya yang C. Ternyata mudah ya. Soal ke-16, tentukan hasil integral x pangkat 2 in x dx. Jawab, gunakan metode integral parsial untuk integral x kuadrat in x dx di mana dv sama dengan x kuadrat dx dan u sama dengan in x. Integral x kuadrat in x dx sama dengan integral u dv sama dengan uv dikurang integral v du sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 in x dikurang 1 per 3 integral x kuadrat dx sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 dalam kurung in x dikurang 1 per 3 plus c. Jadi jawabannya yang C. Ternyata mudah ya. Soal ke-17, tentukan hasil integral cos pangkat 7p dp. Jawab, gunakan substitusi trigonometri untuk menyelesaikannya. Kita akan selesaikan dengan substitusi variabel. Cos pangkat 7p sama dengan cos p dalam kurung 1 min sin kuadrat p dalam kurung 1 min sin kuadrat p dalam kurung 1 min sin kuadrat p. Cos pangkat 7p sama dengan cos p min 3 sin kuadrat p cos p ditambah 3 sin pangkat 4p cos p min sin pangkat 6p cos p. Integral cos pangkat 7p dp sama dengan integral dalam kurung cos p min 3 sin kuadrat p cos p ditambah 3 sin pangkat 4p cos p dikurang sin pangkat 6p cos p dp. Karena sinus dan kosinus saling mempunyai hubungan pada diferensial, maka jadikan u sama dengan sin p. Integral cos pangkat 7p dp sama dengan integral cos p dp min 3 integral sin kuadrat p cos p dp ditambah 3 integral sin pangkat 4p cos p dp min integral sin pangkat 6p cos p dp. du per dp sama dengan cos p. Integral cos pangkat 7p dp sama dengan sin p min sin pangkat 3p plus 3 per 5 sin pangkat 5p min 1 per 7 sin pangkat 7p plus c. Jadi jawabannya yang E. Ternyata mudah ya. Soal ke-18, tentukan hasil integral kosekant x dx.
Jawab, lakukan manipulasi persamaan. Kosekan X kosekan X ditambah kotangan X per kosekan X ditambah kotangan X sama dengan kosekan kuadrat X ditambah kotangan X di kosekan X per kosekan X ditambah kotangan X. Integral kosekan X dx sama dengan integral kosekan kuadrat X ditambah kotangan X kosekan X per kosekan X ditambah kotangan X dx. Jadikan U sama dengan kosekan X ditambah kotangan X. Du per dx sama dengan min dalam kurung kosekan X kotangan X ditambah kosekan kuadrat X. Integral kosekan kuadrat X ditambah kotangan X kosekan X per kosekan X ditambah kotangan X dx sama dengan min integral du per U sama dengan min in U plus C sama dengan min in dalam kurung kosekan X ditambah kotangan X ditambah C. Jadi jawabannya yang B. Ternyata mudah ya. Soal ke-19. Tentukan hasil integral arc sin X dx. Jawab, gunakan metode parsial untuk menyelesaikannya di mana U sama dengan arc sin X dan dV sama dengan dx. Integral arc sin X dx sama dengan integral U dV sama dengan UV dikurang integral V du. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial du per dx, lakukan inverse terlebih dahulu. Sin U sama dengan X, d per dx, d per du, sin U sama dengan d per dx, d per du, X. Du per dx sama dengan 1 per cos X sama dengan 1 per akar 1 min X kuadrat. Integral arc sin X dx sama dengan X arc sin X ditambah akar 1 min X kuadrat plus C. Jadi jawabannya yang C. Ternyata mudah ya. Soal ke-20, tentukan hasil integral 9x plus 8 per 4x kuadrat plus 11x plus 6 dx. Jawab, gunakan sedikit manipulasi dalam mengerjakannya, yaitu pecahan rasional dikarenakan tidak bisa disubstitusikan secara langsung. 9x plus 8 per 4x kuadrat plus 11x plus 6 sama dengan 9x plus 8 per dalam kurung 4x plus 3 dalam kurung x plus 2 sama dengan A per 4x plus 3 ditambah B per x plus 2 sama dengan x dalam kurung A ditambah 4B ditambah 3B ditambah 2A per dalam kurung 4x plus 3 dalam kurung X plus 2. Lakukan eliminasi untuk mendapatkan variabel A dan B. A sama dengan 1, B sama dengan 2. 9x plus 8 per 4x kuadrat plus 11x plus 6 sama dengan 1 per 4x plus 3 ditambah 2 per x plus 2. Integral 9x per 8 per 4x kuadrat plus 11x plus 6 dx sama dengan integral dalam kurung 1 per 4x plus 3 ditambah 2 per x plus 2 dx sama dengan integral dx per 4x plus 3 ditambah 2 integral dx per x plus 2 sama dengan 1 per 4 in dalam kurung 4x plus 3 ditambah 2 in dalam kurung x plus 2 plus C. Jadi jawabannya yang B. Ternyata mudah ya. Nah, teman-teman dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu fisika sangat berkaitan dengan ilmu matematika. Ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rutin berlatih. Jangan lupa belajar dan berlatih serta baca bukunya ya. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.